Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadli Mafirli dari Prodi Pendidikan Informatika NIM 012 dari kelas 2A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran inovatif yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Pulau Madura, yaitu cooperative learning atau model pembelajaran kooperatif. Dan juga saya akan membahas tentang keterampilan abad 21. Jadi pada video kali ini ada 8 pembahasan yang akan saya bahas terkait cooperative learning dan juga keterampilan abad 21. Yaitu yang pertama, pengertian cooperative learning. Yang kedua, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, tujuan model pembelajaran kooperatif. Dan yang keempat, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Yang kelima, teknik-teknik dalam pembelajaran kooperatif. Yang keenam, evaluasi dalam model pembelajaran kooperatif. Dan yang ketujuh, keterampilan abad 21. Dan yang delapan, penerapan model pembelajaran kooperatif di Pulau Madura. Oke, masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian cooperative learning. Cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam model ini, siswa bekerja dalam kelompok kecil yang heterogen untuk saling berbagi ide dan belajar bersama. Tujuan utama dari cooperative learning adalah meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan motivasi belajar, serta membangun pengetahuan melalui interaksi antara siswa. Masuk di pembahasan yang kedua, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan pada tahun 2000, ciri pembelajaran kooperatif atau cooperative learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara bersama-sama. Kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah secara heterogen. Kemudian yang ketiga, jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang heterogen ras, suku, budaya, dan jenis kelamin, maka diupayakan agar tiap kelompok terdapat keheterogenan tersebut. Kemudian keempat, penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan atau individualistik. Kemudian yang ketiga, tujuan model pembelajaran kooperatif. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan pada tahun 2000, tujuan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar akademik, yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar siswa menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Kemudian yang keempat, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Ada 6 fase dalam melakukan model pembelajaran kooperatif, yaitu fase yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian di fase kedua, menyajikan informasi, yaitu di mana guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian di fase ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar.
yaitu siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang heterogen. Kemudian keempat, membimbing kelompok belajar dan membimbing kelompok bekerja dan belajar, yaitu guru memonitor dan memberikan bimbingan saat kelompok bekerja. Kemudian fase kelima, evaluasi, yaitu di mana penilaian dilakukan terhadap hasil kerja kelompok dan kontribusi individu. Kemudian fase keenam, memberikan penghargaan, yaitu penghargaan diberikan kepada kelompok atau individu yang menunjukkan hasil kerja terbaik. Kemudian masuk ke pembahasan kelima, yaitu teknik-teknik dalam pembelajaran kooperatif. Ada 4 teknik dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama jigsaw, kedua think fight share, kemudian ketiga group investigation, kemudian yang keempat number heads together. Yang pertama jigsaw, yaitu siswa dibagi menjadi kelompok asal dan kelompok ahli. Tiap anggota kelompok ahli mempelajari satu bagian materi, kemudian kembali ke kelompok asal untuk mengajarkannya kepada anggota kelompok lainnya. Kemudian teknik yang kedua, think fight share, yaitu siswa berpikir sendiri tentang suatu pertanyaan atau masalah, kemudian berpasangan untuk berdiskusi dan akhirnya berbagi dengan seluruh kelas. Kemudian teknik yang ketiga, group investigation. Kelompok siswa memilih topik untuk diselidiki, merencanakan cara penelitian, kemudian mengumpulkan data dan menyajikan hasilnya kepada kelas. Yang terakhir, numbered heads together, yaitu siswa diberi nomor dalam kelompok mereka. Guru mengajukan pertanyaan dan memanggil nomor tertentu untuk menjawab, sehingga semua anggota harus siap. Kemudian di pembahasan keenam ada evaluasi dalam model pembelajaran kooperatif. Ada 4 evaluasi dalam model pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama penilaian kelompok, kedua penilaian individu, yang ketiga pengamatan proses, dan yang keempat refleksi kelompok. Di penilaian kelompok, yaitu mengukur hasil kerja kelompok secara keseluruhan. Kemudian yang kedua penilaian individu, yaitu menilai kontribusi dan pemahaman setiap siswa dalam kelompok. Yang ketiga pengamatan proses, yaitu guru mengamati interaksi dan dinamika dalam kelompok selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang keempat refleksi kelompok, yaitu kelompok melakukan refleksi terhadap kinerja mereka dan merencanakan perbaikan untuk kedepannya. Kemudian di pembahasan ke-7, keterampilan abad 21. Ada 9 keterampilan abad 21, yaitu yang pertama berpikir kritis, artinya kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara logis. Kemudian yang kedua kreativitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Kemudian yang ketiga kolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dalam kelompok. Dan yang keempat komunikasi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan efektif. Kemudian yang kelima literasi informasi dan teknologi, kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif, serta menguasai teknologi terkini. Kemudian yang keenam, fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan situasi baru. Kemudian yang ketujuh,
inisiatif, dan self-direction, yaitu kemampuan untuk mengambil inisiatif dan mengarahkan diri sendiri dalam belajar dan bekerja. Kemudian yang kedelapan, produktivitas dan akuntabilitas, yaitu kemampuan untuk bekerja secara efisien dan bertanggung jawab akan hasil kerja. Kemudian yang kesembilan, kepemimpinan dan tanggung jawab, yaitu kemampuan untuk memimpin dan bertanggung jawab dalam konteks sosial dan profesional. Kemudian di pembahasan terakhir, penerapan model pembelajaran kooperatif di Pulau Madura. Model pembelajaran cooperative learning sangat sesuai dengan karakteristik siswa di Madura yang memiliki beragam latar belakang budaya. Melalui kerjasama dalam kelompok, siswa dapat belajar menghargai perbedaan, meningkatkan kemampuan sosial, dan mengembangkan kreativitas mereka. Guru di Madura dapat mengadaptasi teknik cooperative learning sesuai dengan konteks lokal untuk memaksimalkan efektivitasnya. Oke, itu saja pembahasan terkait model pembelajaran cooperative learning dan keterampilan abad 21 dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Pulau Madura. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.